What are you doing? Halo guys, selamat datang di channel Cok Film. Gimana kabarnya? Di video kali ini kita akan kembali lagi ke Habitat dengan merangkum sebuah film action yang tentunya membuat jiwa kejantanan Anda meningkat. Film ini berjudul The Mechanic Resurrection yang dirilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Dennis Gansel. Film ini sendiri merupakan sequel lanjutan dari film pertamanya yang sudah gua bahas. Link ada di deskripsi ya. Ya udah, gak usah banyak spoiler di awal, kita meluncur saja ke alur ceritanya. Hayu. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja, dan subrek mah gratis, oke? Hayu. Ucok film dulu gak sih? Ahai. Setelah kejadian di film pertamanya, kini Arthur tinggal di sebuah kapal di Brazil. Awalnya Arthur hidup dengan tenang dan damai di sana, tanpa ada seseorang pun yang mengganggu. Hingga pada akhirnya ketika Arthur sedang nongki di sebuah kafe, Arthur didatangi oleh seorang wanita yang bernama Kaurir. Maksud dari kedatangan Kaurir adalah untuk menawarkan Arthur pekerjaan yang kembali harus membunuh seseorang tanpa ada yang tahu bahwa itu adalah suatu pembunuhan, alias dibuat seolah-olah seperti kecelakaan. Dan jika Arthur menolak, maka video yang memperlihatkan Arthur masih hidup akan disebarluaskan agar perusahaannya dulu kembali mengejarnya. Mendengar hal itu, Arthur merasa tersinggung dan tidak terima dengan perkataan Kaurir. Alhasil terjadilah pertarungan di sana. Let me make a call. What are you doing? Karena jumlah mereka terlalu banyak dan membawa senjata, Arthur pun melompat dari atas dan mendarat di sebuah kereta gantung. Kaurir yang tidak mau kehilangan Arthur terus mengejarnya sampai ke atas kereta gantung. Tak mau ambil resiko, Arthur pun melompat dari kereta gantung dan mendarat tepat di atas para layang. Malam harinya, Arthur melihat sudah ada beberapa orang di kapalnya. Karena kapal tersebut sudah dipasangi bom untuk berjaga-jaga, Arthur pun meledakkan kapal tersebut. Agar barang-barang yang ada di dalam ikut hangus terbakar. Setelah itu, Arthur masuk ke dalam sebuah kontainer dan mengambil barang-barang miliknya, seperti komputer, paspor palsu, telepon, senjata, dan jumlah uang, untuk mencari informasi tentang wanita tadi. Keesokan harinya, Arthur terlihat sampai di sebuah pulau di daerah Thailand. Di sana dia bertemu dengan temannya yang bernama Mae. Mae mengatakan bahwa Arthur akan aman selama berada di sini, karena sedikit orang yang tahu tempat ini. Setelah tiba di kamarnya, Arthur kembali mengambil barang-barang miliknya. Arthur pun kembali mencari informasi tentang Kaurir. Ternyata Kaurir ini anak buah dari mafia yang bernama Crane. Keesokan harinya Arthur melihat ada seorang wanita di sana. Dia bernama Gina. Gina pergi menemui Mae untuk meminta kotak P3K. Lalu Mae heran kenapa tangan Gina penuh dengan lembam-lembam seperti habis dipukuli oleh sesuatu. Malam harinya Mae mendatangi kamar Arthur untuk meminta bantuan karena di kapal terlihat Gina sedang disiksa oleh seseorang, pun segera menolongnya. Sampainya di sana, Arthur langsung menolong Gina, tapi Arthur tidak sengaja membunuh pria tersebut. Arthur pun mencoba mengecek ke dalam. Di dalam Arthur menemukan sebuah paspor dan foto dirinya. Lalu Arthur membawa kapal tersebut ke tengah laut dan membakarnya. Ketika Arthur kembali ke pulau, Arthur langsung menanyakan siapa sebenarnya Gina. Awalnya Gina selalu tutup mulut karena Arthur menodongkan senjata
akhirnya Gina menjelaskan semuanya. Dirinya diperintahkan oleh Crane untuk mendekati Arthur. Gina melakukan semua itu karena dirinya diancam oleh Crane. Keesokan harinya terlihat Arthur sedang mencari informasi tentang Gina. Kini Arthur mulai percaya bahwa Gina bukanlah anak buah dari Crane. Karena terlihat dari video itu, Gina suka membantu orang lain dan Gina sepertinya orang baik. Kemudian Arthur menemui Gina dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Gina pun menjelaskan bahwa dia diancam oleh Crane. Karena melibatkan pekerjaan dan teman-temannya, Gina pun menuruti semua perintah dari Crane. Tak berselang lama, Arthur melihat ada beberapa anak buah Crane yang sedang mengawasinya. Lalu Arthur mengajak Gina ke sebuah pesta di sana agar hubungan mereka terlihat sudah sangat akrab. You are. Come on, you two. You're gonna miss the... Di malam harinya mereka saling bercerita satu sama lain. Hingga pada akhirnya terjadilah adegan yang harus disensor. Bisi cici dilen guys, skip aja, oke? Esokan paginya terlihat beberapa anak buah Crane datang dan mencoba menangkap Arthur dan Gina. Di sini Arthur mencoba melawannya, tapi karena Gina tertangkap, akhirnya Arthur bersedia bertemu dengan Crane. Mereka pun dibawa ke Bangkok, Thailand. Sesampainya di sana, Arthur duduk di sebuah kursi yang telah dipasangi bom dan Arthur tidak bisa berbuat apa-apa karena jika bergerak sedikit saja, maka bujur Arthur akan hilang dalam sekejap. Tak berselang lama datanglah Crane menjelaskan bahwa Arthur harus melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang sudah ditentukan dan membuatnya seolah-olah seperti kecelakaan. Setelah itu barulah Gina akan dilepaskan. Tugas pertamanya adalah membunuh orang yang bernama Krill. Shin pun berpindah ke Penang, Malaysia. Sebelum masuk ke penjara, Arthur membuat sebuah rencana terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan baik dan benar. Lalu Arthur mulai mempersiapkan semuanya, dimulai dari memasukkan GPS ke sebuah rokok, lalu menato wajahnya dan yang terakhir membuat paspor untuk penyamarannya. Setelah persiapan selesai, Arthur mulai membuat kekacauan di pasar dan membuatnya ditangkap oleh polisi di sana. Kemudian Arthur dibawa ke penjara ke tempat Krill berada. Di penjara Arthur terus saja memperhatikan gerak-gerik dari Krill. Dan terlihat Krill dijaga oleh beberapa anak buahnya. Lalu terlihat ada seseorang yang akan membunuh Krill. Melihat hal itu, Arthur langsung menolongnya agar mendapatkan kepercayaan dari Krill. Dan benar saja, Krill mengajak Arthur untuk makan bersama. Lalu ketika di dalam sel, Arthur dipanggil oleh Krill untuk ke ruangannya. Sampainya di sana, mereka berdua saling berbagi cerita dan ketika Krill lengah, Arthur mulai menjalankan aksinya dan membuatnya seolah-olah kematiannya seperti kecelakaan dengan memasukkan sebuah obat racikannya hingga Krill overdosis. Hampura cadel. Mengetahui Krill telah mati, kekacauan pun terjadi di penjara. Tak mau menyanyiakan situasi, Arthur pun mencoba kabur dari sana dengan mengebom dinding tembok penjara dan langsung terjun ke laut, lalu berenang menuju kapal jemputannya. Di kapal Arthur diberikan target keduanya yang bernama Andrian. Lalu Shin berpindah ke Sydney, Australia dan terlihat Arthur sedang mengawasi targetnya. Focus.
Yes. Setelah memikirkan semua kemungkinan untuk membunuhnya seperti kecelakaan, kini Arthur mulai membuat sebuah rencana, dimulai dari menduplikat sebuah kunci dan membuat sebuah bahan kimia yang akan memecahkan kaca dalam waktu yang singkat. Setelah mendapatkan rencana yang cukup matang, Arthur pun segera pergi ke tempat Adrian berada dengan menyamar sebagai tukang servis di sana, dan rencana pun dimulai. Arthur mulai menaiki gedung dengan alat cak-cak miliknya yang bisa menempel di tembok. Setelah sampai di atas, Arthur mulai menyuntikkan bahan kimia tersebut dan membuat Adrian yang sedang berenang terjun bebas ke bawah, dan itu membuat pembunuhan tersebut seolah-olah seperti kecelakaan. Lalu Arthur dengan santainya pergi dari sana tanpa ada orang yang mengetahuinya. Di sisi lain, setelah Crane melihat kematian Adrian di berita, ia meminta anak buahnya untuk menghubungkan Arthur dengan Gina untuk sekedar video call saja. Tapi saat anak buah Crane lengah, Gina menggeser sedikit kameranya untuk memperlihatkan bahwa sekarang dirinya berada di sebuah kapal di tengah laut. Menyadari hal itu, anak buah Crane langsung mematikan kamera dan menampar Gina. Tapi beruntung Arthur sudah mendapatkan plat nomor dari perahu itu dan langsung bergegas pergi ke sana menggunakan helikopter. Arthur pun terus berputar-putar di udara untuk mencari kapal tersebut hingga pada akhirnya Arthur menemukan kapalnya dan dia langsung terjun ke bawah laut. Terlihat banyak sekali penjaga di sana, tapi bukan Arthur namanya kalau tidak bisa mengalahkan mereka semua. Setelah mengalahkan beberapa anak buah Crane, pada akhirnya Arthur tertangkap karena anak buah Crane terlalu banyak dan semuanya bersenjata. Namun pada akhirnya Arthur kembali lolos dari sana, sedangkan Gina masih berada bersama mereka dan mau tidak mau Arthur harus menyelesaikan misi ketiganya. Scene pun berpindah ke Varna, Bulgaria, dan target ketiganya bernama Max Adam, seorang penjual senjata ilegal asal Amerika. Dan sekarang dia berada di sebuah perbukitan yang dijaga ketat oleh beberapa orang yang lengkap dengan senjatanya, dan Arthur hanya memiliki waktu 24 jam untuk membunuhnya. Setelah semuanya rencananya selesai, Arthur pun mulai menjalankan rencananya dengan menembak satu orang anak buah Max supaya mereka menghubungi rumah sakit dan Arthur bisa ikut menyusup menggunakan helikopter rumah sakit. Sampainya di sana, Arthur mulai masuk ke dalam dan menghabisi beberapa anak buah Max. Max yang hariwang ada penyusup di sana langsung diamankan anak buahnya untuk masuk ke dalam bunker miliknya. Dan ternyata Arthur sudah berada di sana dan membuat seolah-olah Max sudah mati. Arthur pun mulai meledakkan tempat tersebut, lalu Max menyelam ke bawah laut dan berhasil dibawa ke sebuah pulau. Di sana Arthur menelepon Crane bahwa tugasnya sudah selesai. Karena Crane tidak percaya, Crane menginginkan mayat dari Max. Arthur meyakinkan Crane bahwa mayat Max berada di sebuah kapal selam. Crane pun memerintahkan anak buahnya untuk mengecek apakah Max benar-benar mati. Di sana terungkap fakta bahwa ketiga target Arthur adalah pesaing kuat bisnis Crane dan Crane tidak mau ada pesaing dalam bisnisnya. Oleh sebab itu Crane membunuhnya semuanya. Sebelum kedatangan anak buah Crane, Arthur sudah terlebih dahulu menyiapkan jebakan. Dan ketika anak buah Crane sampai di sana, Arthur mulai menghabisi mereka semua.
Setelah selesai dengan anak buahnya, kini Arthur pergi ke kapal Crane dengan cara menyelam di dasar laut. Sesampainya di sana, Arthur kembali memperlihatkan skill bertarungnya dan membantai habis anak buah dari Crane. Arthur pun berhasil menghabisi semua anak buah Crane. Tapi terlihat di sisi lain Crane mengaktifkan sebuah bom di kapalnya. Melihat hal itu, Arthur langsung menyelamatkan Gina dengan memasukkannya ke dalam kapsul penyelamat. Sedangkan Arthur akan mengejar Crane yang mencoba kabur. Arthur pun melakukan pertempuran terakhirnya hingga pada akhirnya Crane harus tewas meledak bersama kapalnya. Terlihat Gina sedang dievakuasi oleh tim penyelamat dan di sana dia mendapatkan kabar bahwa Arthur telah mati dalam ledakan. Beberapa waktu kemudian ketika Gina sedang mengajar anak-anak di pedesaan, Gina dikejutkan dengan kedatangan Arthur yang tersenyum kepadanya. Dan film pun berakhir. Gimana filmnya guys? Uas sudah tahu pasti semua film yang dibintangi oleh Jason Statham ini tidak pernah mengecewakan. Oke, jangan lupa like aja videonya dan komen film apa lagi yang harus Uwa bahas. Uwa pamit undur diri, tukang cilok tukang tahu. Thank you.